Shalom adik-adik, apa kabarnya semua di minggu pagi hari ini? Siapa yang hari ini sudah siap memuji Tuhan Yesus? Wah, semuanya. Kakak sudah dengar nih adik-adik di rumah pada jawab, saya kak. Wah, luar biasa. Kakak coba mau sapa ya. Dengan seperti biasa kita kalau di sekolah minggu, kakak mau sapanya, sekolah minggu. Siap. Wah, semua sudah pada semangat, sudah pada bisa jawab kakak. Siapa yang udah sarapan hari ini? Sudah semuanya ya. Yuk, siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan Yesus? Kita mau mulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum mulai ibadah kita mau berdoa. Yuk, kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita nyanyi bersama. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh terbangun dari tidur kami untuk bisa melewati hari ini bersama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh tetap merasakan hadirat-Mu saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk mama papa kami yang sudah mengingatkan dan menemani kami untuk ibadah sekolah minggu online. Tuhan, berikan mereka umur panjang, kesehatan, dan rezeki. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia kami. Tuhan tahu kalau saat ini bangsa kami sedang mengalami pandemi corona ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pimpin, biarlah Tuhan juga yang boleh mengangkat semua musibah ini ya Tuhan. Berkati presiden kami dalam segala mengambil tindakan keputusan ya Tuhan. Berikan dia kebijaksanaan. Berkati juga para tim medis Tuhan yang saat ini sedang berjuang. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka keikhlasan dan kesabaran. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sakit,
Biarlah Tuhan boleh yang sembuhkan melalui istirahat dan obat yang mereka minum. Tuhan, kami rindu untuk beribadah di rumah-Mu. Biarlah Tuhan boleh berikan minggu depan dan seterusnya kami datang ke rumah-Mu kembali. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang aktivitas kami, biarlah Tuhan pimpin. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Masih pada ingat kan lagu Yesus Pokok? Kita nyanyi bareng-bareng ya, tapi adik-adik harus tetap semangat. Jangan lupa senyumnya ya. Ikutin gerakan kakak ya. Yesus pokok dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus apa? Yesus pokok dan kitalah carang. Dalamnya pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik sekolah minggu masih hafal kan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya menembaki musuh. Saya bukan berjalan, pasukan menembak. Saya menembaki musuh. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya. Adik-adik masih berdiri ya. Kita nyanyi satu buah lagu, Aku Anak Jujur. Tahu lagunya semuanya kan? Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi, aku mau jadi anak jujur
pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Yeay, sudah selesai ujian kelasnya. Sekarang kembali ya. Adik-adik pada dulu. Kita mau nyanyi lagu dari film Jenangan. Kita berdoa yang sudah kasih kesehatan, ketenangan, dan kekuatan silakan. Mari kita bernyanyi adik-adik dari Bukende 585 Sombama Jahoba ayat 1 sampai Edonya. Kita sama-sama beribadah, merasakan berkat dan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saat ini baca dan menghafal hukum. Siapa yang ingat hukumnya orang yang kelima? Yuk ikutin kakak ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tadi kita sudah memuji Tuhan, mengingat perintahnya, tapi kita kadang nakal lagi, lakuin kesalahan lagi, dan dosa. Untuk itu, yuk kita minta ampun, mengakui dosa ke Tuhan Yesus. Kita
kita bernyanyi lagi adik-adik dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia ayat 1 sampai 2 ya. Kita sama-sama berdoa buat pengakuan dosa. Ikutin kakak berdoa ya. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 adik-adik. Ku heran Allah mau memberi ayat 1 sampai 2.
Tuhan Shalom Yesus, adik-adik. saat ini kami mau Sudah diambil kitabnya? mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Sudah? agar kami Coba duduk diam, mendengarkan Ye, pintar. dan Sekarang membaca kita mau firman-Mu. mendengarkan firman Tuhan. Tapi Terima sebelum kita kasih baca Tuhan. firman Tuhan Anak-anak dulu, Tuhan katakan, buka Alkitabnya Amin. dari kitab Efesus Tuhan 2. Yesus, saat ini Kitab Efesus 2. kami mau Efesus di mana sih Efesus? mendengarkan Perjanjian firman-Mu. Baru. Tolong kami Tuhan, agar Kitab kami Efesus duduk diam, pasal yang mendengarkan dan membaca kedua ayat 8 firman-Mu. sampai dengan Terima kasih 10. Tuhan. Anak-anak Tuhan katakan, Kita baca Amin. bareng-bareng ya. Sudah? Siap? Siap. Dimulai dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Oke, siap? 1 2 3. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8 kita bareng bersama-sama. 1 2 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ke-9, 1 2 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10, 1 2 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita dengarkan kakak mau cerita sedikit tentang firman Tuhan. Ketika ia disalibkan. Nah, sekarang kakak Eva mau tanya sama adik-adik. Siapa yang tahu bulan ini kita memperingati hari apa? Ayo. Memperingati dan memaknai hari? Betul. Memperingati dan memaknai hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, sekarang kakak tanya lagi. Apa sih memang tujuannya Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tuhan Yesus mati di kayu salib buat apa sih adik-adik? Ya, betul, pintar. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan manusia memperoleh keselamatan. Nah, Tuhan Yesus tuh gak mau manusia itu binasa, atau gak masuk kerajaan Allah, atau gak masuk surga. Tuhan Yesus gak mau. Kenapa sih? Karena Tuhan Yesus sayang sama semua ciptaannya. Dan ciptaan Tuhan Yesus itu termasuk manusia. Jadi Tuhan Yesus mengasihi ciptaannya, mengasihi manusia, mengasihi kita. Tuhan Yesus mau semua manusia itu mendapatkan keselamatan dan masuk kerajaan Allah, masuk surga. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat sayang sama ciptaannya, maka Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Efesus
Efesus itu kota, jadi ingin mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka semua sudah diselamatkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Nih, adik-adik bisa lihat videonya. Didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Waktu dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Nah, tadi adik-adik sudah melihat videonya kan? Rasul Paulus itu sedang di penjara. Nah, dia memberitakan Injilnya lewat surat yang dia tulis. Betul, seperti yang tadi adik-adik lihat di video. Nah, di dalam surat Paulus juga dia menulis dan ngasih tahu bahwa jemaat di Efesus itu diselamatkan itu karena sebuah hadiah dari Tuhan Yesus. Itu anugerah dari Tuhan Yesus. Nah, si Paulus ini mau mengingatkan ke jemaat Efesus, dan seharusnya jemaat Efesus juga mau berlaku seperti manusia atau orang yang telah mendapatkan keselamatan, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Sekarang Kak Eva mau tanya sama adik-adik. Siap? Tuhan Yesus sayang gak sih sama adik-adik? Sayang gak sama adik-adik? Tuhan Yesus sayang gak sama adik-adik? Nah, benar. Sekarang kakak mau minta contoh Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Apa sih contohnya kalau Tuhan Yesus sayang sama adik-adik? Apa buktinya? Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus kasih apa ke adik-adik? Pintar, benar. Tuhan Yesus kasih keselamatan ke adik-adik. Tuhan Yesus mengampuni dosa adik-adik. Pas adik-adik nakal, adik-adik minta ampun sama Tuhan, terus Tuhan kasih ampun sebagai hadiah untuk adik-adik. Adik-adik, karena Tuhan Yesus udah sayang sekali sama kita, Tuhan Yesus kasih keselamatan sama kita, jadi kita harus bagaimana? Jadi respon kita akan kasih Tuhan Yesus kepada kita apa? Betul, kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberi diri untuk melayani. Seperti apa contohnya melayani? Atau apa yang adik-adik lakukan sebagai ungkapan syukur, ucapan syukur terima kasih adik-adik ke Tuhan Yesus? Yang pertama, rajin datang bersekolah minggu. Pintar, ulang lagi. Apa sih yang adik-adik lakukan karena Tuhan Yesus udah sayang dan mengasihi adik-adik? Yang pertama, rajin. Pintar, rajin bersekolah minggu. Yang kedua apa? Mau kalau misalnya diminta abang dan kakak sekolah minggu, atau diminta sama papa mama kalau misalnya untuk berdoa. Mau diminta untuk berdoa. Yang kedua. Yang ketiga apa? Mau diminta untuk bernyanyi. Kalau misalnya ayo coba adik sekolah minggu bernyanyi, maju ke depan, berarti harus mau. Pintar. Seperti gambar di sini, adik-adik rajin dan senang sekolah minggu, mau disuruh berdoa, pimpin doa.
contoh lainnya, kalau Tuhan Yesus sayang sekali sama adik-adik, adik-adik dikasih kesempatan punya orang tua, masih bisa sama orang tua atau mama atau papa, masih berkumpul dan bertemu sama saudara, abang, adik, saudara sepupu, teman-teman, masih bisa bermain, masih bisa bersekolah, masih diberi kesehatan, karena di tengah-tengah corona ini, itu buktinya. Sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menutup firman hari ini. Lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, semuanya ikutin Kak Eva berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami melakukan segala perintah-Mu dan melayani Tuhan Yesus, seperti rajin beribadah sekolah minggu, mau kalau disuruh berdoa, mau kalau disuruh bernyanyi di depan, dan yang lainnya. Inilah doa kami, Tuhan. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Yeay. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya mengumpulkan persembahan. Yuk, siapin persembahannya. Nanti persembahannya dikasih ke mama papa ya. Oke, sudah disiapin? Kita menyanyikan lagu 150 tanganku namet-met. telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, agar kami dapat memahami